Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan ini kita akan melakukan analisis regresi masih dengan menggunakan aplikasi GISP. Baik, kita langsung ke soal. Kita lihat soalnya di sini ada subjek N-nya 30, motivasi kerja dan prestasi kerja. Oke, kita langsung saja masukkan datanya ya. Copy. Di sini kita langsung input di kolom data analisis. Oke, data pertama sudah, data kedua prestasi kerja. Oke, kita ganti nama variabelnya. Kemudian yang kedua prestasi kerja. Di sini kita pakai scale juga karena ini adalah skor total. Oke, setelah selesai kita langsung masuk di analisis. Di sini kita akan menggunakan regresi tentu. Saya jelasin sedikit bahwa untuk regresi sendiri ada perbedaan antara ada dua jenis regresi yang umum, ya ini regresi linear sederhana atau regresi tunggal dan regresi linear berganda. Bedanya di mana? Dikatakan regresi linear berganda kalau jumlah variabel bebasnya atau variabel prediktornya lebih dari satu, dan karena ini hanya satu berarti ini adalah variabel regresi linear sederhana. Jadi maksudnya itu variabel bebas hanya ada satu saja, maka disebut sebagai regresi linear sederhana. Kita langsung saja masuk. Perbedaannya itu ada di model regresinya atau model persamaannya. Kalau regresi linear sederhana cuman pakai rumus Y sama dengan A plus atau konstanta atau C, biasa C plus BX, B kali X1 atau apa namanya variabel pertama. Nah, kalau regresi linear berganda atau multiple itu ada B1 X1 X2 B2 X2 dan seterusnya. Jadi karena lebih dari satu prediktor atau variabel prediktor. Nanti kita tekan tunjukkan ketika menjawab soal. Ini sudah dianalisis, masuk di analisisnya. Di sini kita langsung masukkan dependent variabelnya adalah prestasi kerja dan motivasi kerja adalah covariatnya atau independent variable. Di sini sudah keluar 3 tabel result, jadi ini sudah bisa menjawab keseluruhan soal, di mana p-value-nya lebih kecil dari 0,05, artinya ini signifikan memiliki pengaruh atau kontribusi. Kemudian intercept-nya 34. Oke, ini yang akan kita masukkan dalam persamaan regresi, model regresi linearnya. Kemudian R square-nya adalah 0,666. Oke, kita tinggal jawab soal. Langsung saja kita masuk di soal. Pertanyaan pertama, tentukan DV. Kita jawab. DV-nya adalah prestasi kerja. Kemudian IV-nya motivasi kerja. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Buat judul penelitian. Ya. Jawabannya pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja atau kontribusi motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Kemudian pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja? Itu jawabannya. Kemudian selanjutnya buat hipotesa penelitiannya.
Hipotesanya terdapat pengaruh antara motivasi kerja, kita langsung saja nggak usah pakai antara. Terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Kemudian ini kita sebut saja hipotesa statistiknya. Untuk ini berupa afirmasi dan negasi. H0-nya oke, ini nampaknya kegedean, kita 11. Oke, tidak terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja dan terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Selanjutnya kita input tabelnya tadi yang sudah dianalisis masing-masing. Model summary, oke, kemudian tabel ANOVA, kemudian tabel koefisien. Setelah itu kita jawab analisisnya. Ketika tabel sudah masuk, kemudian kita jawab bagaimana kesimpulan hipotesisnya. H1 diterima, artinya terdapat pengaruh motivasi kerja signifikan ya, tentunya karena kita mengetahui di p-value ini lebih kecil dari 0,05, maka itu signifikan, dinyatakan pengaruhnya. Terdapat pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap prestasi kerja dan H0 ditolak. Oke, kemudian jawaban berapa besar peranannya. Nah, ini kita bisa lihat di tabel model summary R2 nya, H1 nya ya, ini tuh uji hipotesisnya, kita langsung masukkan. Model summary nya diperoleh nilai koefisien determinan yang nilai ini R square sama dengan koefisien determinannya tentunya 0,666, artinya dapat ditaksirkan variabel bebas motivasi kerja punya pengaruh sebesar 66,6% terhadap prestasi kerja. Jadi sisanya itu 33,4% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel independen atau X1 atau yaitu motivasi kerja. Nah, seperti itu. Terakhir bikin persamaannya. Jadi di sini tentu kita tinggal masukkan rumus persamaan regresi linear sederhana, yakni Y alfa atau konstanta, biasa juga ditulis C ya, konstanta maksudnya, plus B kali X. Kira-kira begitulah. Jadi Y ini adalah variabel dependen atau variabel terikat, kemudian C ini konstanta atau A ada lombangnya alfa si A, kemudian B ini koefisien regresi, dan kemudian X adalah variabel independen atau variabel bebasnya. Jadi persamaannya adalah, kita langsung tuliskan karena di sini minta berikan contoh dan penjelasan yang terikat untuk prestasi kerja.
Nilai C-nya itu ini dia, intercept antar unstandardized. Kita langsung copy saja. Konstantanya ya, kayaknya 424. Oke. Plus B-nya itu motivasi ini 24.2.440 kali motivasi kerja. Oke. Penjelasannya di sini, karena ini signifikan, maka setiap kenaikan motivasi kerja sebesar 2,440 maka akan diikuti prestasi kerja sebesar 34,424. Nah, seperti itu jawabannya. Dengan begitu semua sudah diselesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.